Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pembahasan kita kali ini terkait dengan beberapa soal ya. Mohon maaf atas keterlambatan dalam pembahasan karena ada hari ini kondisi yang tidak memungkinkan sehingga lupa confirm juga. Jadi dialihkan ke pembahasan secara video. Nah, ini nanti teman-teman bisa buka ulang, kemudian bisa dipelajari, dan mohon nanti teman-teman juga keaktifannya ya terkait dengan beberapa soal yang sekiranya memang benar-benar belum paham banget atau mungkin sudah paham tapi ada beberapa yang agak kurang sepakat begitu apa yang sudah diberikan. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang ini terkait dengan pelaporan ya, karena ini kita bicara mengenai visualisasi dari beberapa diagram sama dari vignette. Jadi teman-teman bisa melihat kalau di sini udah bisa mengarahkan terkait dengan seorang PMIK sedang melakukan pengolahan dan penyajian data untuk melihat pola dan tren kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin dalam 5 tahun terakhir di rumah sakit. Ini kan tuh lead in-nya kan apa visualisasi yang paling tepat, berarti kan soal ini menanyakan jenis visualisasi yang paling tepat untuk menampilkan pola dan tren kunjungan pasien rawat jalan berdasarkan jenis kelamin selama 5 tahun terakhir. Nah, di situ. Baik, dari soal di sini kan udah ketemu ya aktornya seorang PMIK, bukan seorang kepala UKRM. Ini sedang melakukan pengolahan dan penyajian data, berarti kan proses ini saat ini sedang dilakukan kan begitu, untuk melihat pola dan tren kunjungan berdasarkan jenis kelamin selama 5 tahun terakhir. Nah, dari kalau kita mungkin pembahasan di sini kita enak ya, dari insert itu kan kita bisa melihat nih untuk chart yang ada di sini kan ada nih line diagram. Kita melihat di line ini berupa grafik naik turun gitu kan, kemudian ada P ini berupa lingkaran, kemudian ada diagram batang. Kalau di sini biasa teman-teman bisa maksudnya dari kolom ya, kemudian ada plot gitu kan, kemudian ada lagi ini ya histogram di sini dan seterusnya. Oke, baik, kita bahas satu-satu. Untuk jawaban sudah terlihat ya, asumsi teman-teman sudah paham banget. Kalau kita lihat di sini, ya di sini ini kan yang ditanyakan kan melihat pola. Nah, ini melihat pola dan tren kunjungan pasien berdasarkan jenis kelamin. Kalau kita bicara mengenai line diagram, ini line diagram ini kan berupa garis. Diagram garis digunakan untuk, nah ini teman-teman juga bisa nanti memahami untuk fungsi dan istilahnya atau definisinya. Jadi kalau line diagram itu berfungsi untuk menampilkan data yang berubah seiring waktu, terutama untuk menunjukkan tren. Kan tadi kalau kita melihat di sini, ya kan, di bagian chart line diagram ini kan udah bisa melihat nih berupa garis menunjukkan tren begitu. Nah, kalau dari soal ini kan udah bisa langsung dijawab. Jawabannya apa? Jawabannya dari bagian A, line diagram, karena untuk bisa soal ini kan meminta analisis tren selama 5 tahun
diagram garis atau line diagram ini jawaban yang paling tepat. Karena apa? Tren dari waktu ke waktu dapat divisualisasikan dengan baik menggunakan garis yang menghubungkan data pada setiap waktu, ya kan? Di sini teman-teman bisa melihat nih, dari setiap waktu yang ada dihubungkan nih, jadi fluktuatifnya bisa langsung dianalisis. Tapi bagaimana kalau dengan pi? Nah, pi untuk menunjukkan proporsi atau perbandingan dari keseluruhan biasanya pada satu titik waktu. Kalau pi ini sendiri kan biasanya dipakai untuk persentase ya, untuk pi. Jadi ini hanya memberikan gambaran perbandingan statis pada satu waktu. Kalau pi tidak cocok. Kalau diagram batang atau bar chart gitu kan, itu membandingkan antar kategori yang chart. Diagram batang atau chart, bar chart ya. Kemudian block plot menunjukkan distribusi data. Outlier ini juga tidak tepat, apalagi histogram, distribusi frekuensi data dalam rentang atau interval. Nah, kalau soalnya di sini rentang atau interval ya tetap nanti masuk ke histogram. Tapi pertanyaannya terkait dengan pola dan tren kunjungan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah di line diagram. Oke, di sini. Sekarang kita menginjak ke soal nomor 2. Seorang PMIK sedang melakukan analisis kualitatif RM. Pertama, melakukan telaah RM dari awal masuk hingga ringkasan pasien pulang. Pertama, melakukan telaah RM dari awal masuk hingga ringkasan pasien keluar. Setelah ditelaah, data yang dikumpulkan perlu diolah. Apa yang dikerjakan pada tahap itu? Nah, soal ini kalau kita melihat, ini adalah soal yang menanyakan langkah yang perlu dilakukan setelah ditelaah, dikumpulkan perlu untuk dilakukan langkah berikutnya di sini ya. Proses ini analisis kualitatif di sini. Proses kualitatif analisis kualitatif RM. Tujuannya apa? Mengevaluasi. Tujuan dalam melakukan pelaksanaan analisis itu untuk mengevaluasi kualitas pengisian RM baik dari segi kelengkapan maupun keakuratan. Nah, langkahnya apa kan begitu. Nah, dari pertanyaan yang ada atau fitnet ini kita bisa melihat dari option A, memberi nilai 0 untuk yang konsisten dan nilai 1 untuk yang tidak konsisten. Pertama, melakukan telaah RM dari awal masuk hingga ringkasan keluar pulang. Setelah ditelaah, data yang dikumpulkan perlu diolah untuk langkah berikutnya. Untuk yang poin A, memberikan nilai 0 yang konsisten dan 1 untuk yang tidak konsisten ya. Biasanya dilakukan dalam analisis kuantitatif. Ingat, ini adalah kualitatif, beda. Kalau memberi nilai 0 konsisten dan 1 tidak konsisten, ini adalah kuanti. Nah, kata kunci teman-teman. Bisa jadi soal saat hari H nanti ada penggantian analisis kuantitatif, ini bisa dipilih kan begitu. Bukan untuk analisis kualitatif. Jadi yang poin A ini tidak sesuai ya, karena kan yang ditanyakan ini kualitatif. Kemudian yang B, menyarankan perbaikan dan melengkapi yang belum diisi. Nah, dari poin B, menyarankan perbaikan dan melengkapi yang belum diisi merupakan langkah lanjutan setelah analisis kualitatif. Ingat, langkah lanjutan ini nih.
Jadi ini merupakan untuk poin B ini bukan tahapan ya, melainkan ini adalah langkah lanjutan. Pada tahap ini PMIK perlu menyampaikan temuan dari hasil analisis, bukan langsung menyarankan perbaikan. Itu kan kita pertanyaannya kan di sini, apa langkah berikutnya? Kalau kan udah langsung saran, berarti udah selesai. Jadi jawabannya belum atau tidak tepat. Kemudian yang C, dalam kertas menyatakan hasil dari rata-rata rekapitulasi semua komponen. Rata-rata semua komponen. Rekapitulasi rata-rata komponen lebih sering digunakan dalam analisis kuantitatif, bukan kualitatif. Ini ya, rata-rata rekapitulasi ini adalah kuanti. 0 konsisten, 1 untuk tidak konsisten, kuanti. Rata-rata berarti kuanti, kan perhitungan, bukan kuali. Kemudian yang D, menjelaskan temuan pada setiap tahap butir subkomponen dan komponen yang ada. Nah, dalam analisis kualitatif, setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menjelaskan temuan dari komponen yang dianalisis, memberikan deskripsi. Ini merupakan langkah yang tepat, jadi jawabannya adalah ini ya, jawabannya yang paling tepat, menjelaskan temuan pada subkomponen dan komponen yang ada. Kalau yang E, memberikan nilai 1 untuk konsisten dan nilai 0 untuk tidak konsisten, ini kan kebalikan dari A, masuknya ke kuantitatif. Begitu, semoga bisa tercerahkan untuk soal nomor 2. Sekarang kita masuk nomor soal 3. Kalau di soal nomor 3, seorang PMIK kedatangan tamu keluarga pasien yang hendak meminta resum bukti rawat inap untuk klaim pembiayaan. Keluarga pasien membawa kartu identitas pasien sebagai bukti pengurusan. Bagaimana mekanisme yang tepat pada kasus tersebut? Nah, sekali lagi teman-teman, kita penguatan di analisis ya. Ini berarti soal ini menguji pengetahuan tentang prosedur pengelolaan informasi medis dan privasi pasien ketika keluarga pasien datang untuk meminta resum medis sebagai bukti untuk klaim pembiayaan. Berarti dalam hal ini seorang PMIK harus mematuhi aturan. Nah, ini kan di seorang PMIK ini dia harus benar-benar paham nih aturan dan prosedur yang ada terkait dengan pengelolaan dan pelepasan informasi rekam medis pasien. Berarti teman-teman harus tahu teoritisnya, harus tahu dasar aturan SPO. Nah, ini kalau selama PKL dan selama proses perkuliahan, insya Allah teman-teman sudah paham ya. Kita lihat ke optionnya, mengedukasi proses pemohonan yang tepat. Nah, di bagian poin A, mengedukasi keluarga pasien tentang proses pengajuan yang benar adalah langkah penting untuk memastikan mereka memahami tata cara yang sesuai, terutama jika ada tambahan persyaratan yang belum dipenuhi. Ini adalah langkah yang benar ya, untuk mengedukasi proses. Karena sebelum memberikan resum medis, PMIK harus memastikan terlebih dahulu terkait dengan prosedur dan dokumen yang diperlukan, termasuk memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan telah lengkap. Jika prosedurnya belum dipenuhi, maka edukasi akan sangat membantu. Jadi di sini. Nah, apa permasalahan yang ada di kasus ini, di soal ini? Berarti kan ada kekurangan. Keluarga pasien membawa kartu identitas pasien sebagai bukti pengurusan. Apa kekurangannya? Nah, ini teman-teman bisa melihat di proses permohonan yang tepat. Ini ada satu dokumen yang kurang, apa itu? Nah, itu yang disampaikan. Karena di soal ini
ini bisa langsung menunjukkan bahwasanya ada kekurangan dokumen yang seharusnya dilengkapi tapi di keluarga pasien belum memiliki, dan diasumsikan keluarga pasien hanya membawa kartu identitas, di mana sebagian keluarga pasien itu kan berasumsi ya udah kalau udah bawa ID-nya udah valid kan gitu. Kan tidak seperti itu. Surat kuasa bagaimana, kemudian bukti-bukti terkait dengan ini membuktikan sebagai keluarga pasien yang benar sesuai itu seperti apa kan belum ada di narasi soal ini. Makanya jawaban A adalah paling tepat. Terus kalau kita jawab poin B, tidak, kita sekali bahas ya, tidak menerima permintaan tersebut, berarti kan langsung menolak otomatis, bisa dianggap tidak etis tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Tindakan ini bisa membuat pasien dan keluarganya merasa diperlakukan tidak baik, dan ini berpengaruh pada profesi. Poin C, menyiapkan permintaan dokumen dengan segera. Nah, untuk langsung menyiapkan dokumen tanpa memastikan bahwa prosedur yang telah dipenuhi dapat melanggar aturan privasi dan standar pelepasan informasi rekam medis. Karena identitas dan otorisasi dari keluarga pasien harus diverifikasi terlebih dahulu, ya kan? Jadi kan ini tetap harus ada pengecekan, nggak bisa langsung walaupun dalam keadaan kredit, walaupun dalam keadaan yang terdesak begitu, tetap seorang PMIK, apalagi petugas pelayanan pada pasien, itu harus tenang dan harus benar-benar bisa menunjukkan wibawa. Artinya apalagi seorang PMIK ahli, begitu ya. Kemudian poin D, melayani permohonan yang diajukan. Ini sama seperti pilihan C, langsung melayani permintaan tanpa memverifikasi kelengkapan persyaratan dan otorisasi. Ini dapat melanggar prosedur yang berlaku terkait keamanan dan privasi rekam medis. Ingat prinsip dari apa itu DRM. Kemudian E, meminta surat pengajuan dari pihak ketiga. Permintaan surat pengajuan dari pihak ketiga hanya diperlukan dalam situasi tertentu. Sudah paham ya? Misalnya jika meminta dokumen bukan pihak keluarga atau tidak memiliki hubungan langsung dengan pasien. Nih, jadi ini gak ada keterkaitannya karena yang minta adalah langsung dari keluarga pasien. Kalau ini akan bisa jawaban jadi benar apabila bukan dari pihak keluarga yang meminta, dari pihak yang lain, sehingga ini memerlukan dokumen pendukung di poin ini. Oke, itu soal nomor 3. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Kalau kita melihat soal nomor 4, seorang PMIK yang bertugas di rumah sakit, PMIK di rumah sakit rujukan tingkat 3, menganalisis, nah ini dapat tugas menganalisis indikator NDR selama 1 tahun terakhir. Sama seperti yang kemarin kita bahas terkait dengan BOR ya. Nilai NDR sebesar 62 meningkat dibandingkan tahun 2019. Ini yang kemarin saya sempat bahas juga dan singgung kata-kata interpretasi. Pada soal ini kita diminta nih untuk menganalisis peningkatan nilai NDR. Apa itu NDR? Net Death Rate. Jadi BOR, LOSTOI dan sebagainya itu kan juga harus dipahami ya. Berarti NDR-nya Net Death Rate di rumah sakit rujukan tingkat 3. NDR adalah, nah ini teman-teman juga harus paham ya. NDR adalah indikator yang menunjukkan persentase kematian pasien di rumah sakit lebih dari 40 jam setelah masuk. Jadi ini menunjukkan NDR ini indikator yang menunjukkan persentase kematian pasien di rumah sakit lebih dari 48 jam setelah masuk. Peningkatan nilai NDR berarti ada peningkatan jumlah kematian pasien yang dirawat lebih dari 48 jam di rumah sakit. Ingat kata kunci ya, peningkatan jumlah kematian pasien yang dirawat lebih dari 48 jam di rumah sakit. Oke.
Kalau di sini kan nilai NDR sebesar 62,82% meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Interpretasinya apa? Baik, kita kupas. Rumah sakit memberikan pelayanan yang bermutu. Nilai NDR yang tinggi tidak menunjukkan mutu pelayanan yang baik. Sebaliknya, peningkatan NDR biasanya menandakan adanya masalah dalam pelayanan yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam menangani pasien atau penurunan kualitas perawatan. Itu kalau pelayanan kan biasanya di rumah sakit kan ber ya, jadi untuk jumlah kunjungan yang inap itu selalu terpenuhi tempat tidurnya dan juga tidak lama untuk menunggu. Tapi kalau udah masuk kematian berarti kan ya akan ditanyakan terkait dengan pelayanan, kecuali kalau memang udah kritis dan sebagainya itu in case. Tapi kalau secara standar ya teman-teman sudah bisa memahami terkait dengan kalau ada peningkatan NDR justru itu menunjukkan mutu pelayanan masalah ya, pelayanan yang dapat menyebabkan keterlambatan. Kalau ada peningkatan NDR berarti pelayanan atau mutunya kurang baik. Kemudian yang kedua, rumah sakit mencapai efisiensi dalam pengelolaan bangsal. Nah ini berarti terkait dengan BOR ya. Jadi nilai NDR tidak berhubungan langsung dengan efisiensi pengelolaan bangsal, karena NDR berfokus pada kematian pasien. Sedangkan kalau efisiensi bangsal, kalau kita bisa menyebutkan BOR ya, bed occupancy rate atau loss length of stay. Jadi udah tidak ada keterkaitannya, udah berbeda. Ini udah langsung eliminasi. Ini cuma perbedaan narasi, perbedaan kalimat parafrase efisiensi dalam pengelolaan bangsal. Dia bisa langsung disimpulkan ini adalah BOR. Jadi tidak ada keterkaitan. Kemudian rumah sakit memiliki pemakaian tempat tidur yang meningkat. Ini pun sama dengan yang di B. Ini melalui penjelasan tentang BOR ya. Meningkatnya pemakaian tempat tidur lebih berkaitan dengan BOR dan tidak secara langsung berhubungan dengan NDR. Kalau tadi sama yang di poin B kita bahas, BOR mengukur tingkat penggunaan tempat tidur, sedangkan NDR berhubungan dengan angka kematian. Ini tidak relevan. Kemudian yang D, rumah sakit mengalami keterlambatan penanganan pasien. Kenapa? Peningkatan NDR dapat menjadi indikasi adanya keterlambatan penanganan pasien, terutama jika pasien meninggal setelah 80 jam dirawat. Hal ini menunjukkan bahwa pasien tidak mendapatkan penanganan yang tepat waktu yang menyebabkan kematian setelah periode kritis tersebut. Jadi jawaban yang tepat teman-teman bisa langsung mengambil ya jawaban yang paling tepat, karena kan terkait dengan kematian. Ini meningkat nih, ada kata-kata meningkat tahun 2019, berarti keterlambatan penanganan pasien. Kalau E, rumah sakit banyak menangani kasus rujukan pasien kronis. Meskipun rumah sakit rujukan tingkat 3 sering menangani pasien kronis, ini tidak secara langsung mempengaruhi NDR. Nilai NDR yang tinggi lebih mencerminkan keterlambatan atau masalah dalam penanganan, bukan hanya karena menangani pasien kronis. Ini perlu dipahami, karena ada beberapa yang jawabannya juga melarinya ke sini. Padahal ini tingkat 3 ya. Jadi bukan rujukan utama. Oke, kita lanjut nomor 5. Seorang PMIK menemukan hasil loss yang berbeda secara signifikan dari 3 DPJP untuk pelayanan terhadap diagnosis yang sama. Hal ini akan ditelaah pada saat rapat komite medis. Apa langkah awal? Ini kata kunci di lead-in-nya ya. Soal ini menanyakan langkah awal yang harus dilakukan ketika seorang PMIK menemukan bahwa panjang hari kematian loss ya, apa loss itu sudah bisa tahu ya, length of stay. Oke. Berbeda secara signifikan di antara 3 DPJP. Jadi ada 3 DPJP nih, tapi
berbeda untuk hasil laporannya di diagnosis yang sama. Perbedaan ini dapat menandakan adanya ketidakkonsistenan dalam pelayanan, penanganan atau dokumentasi yang perlu ditelaah oleh komite medis. Berarti langkah awal apa nih kita bagi seorang PMIK yang menemukan permasalahan di lapangan? Kalau kita menjawab menghitung hari perawatan, ini masih kurang ya kalimatnya ya. Kalau kita difokuskan menghitung hari perawatan, menghitung hari perawatan sudah dilakukan sebagai bagian dari tugas PMIK dan nilai yang menyebabkan ditemukannya perbedaan loss. Langkah awal selanjutnya bukan menghitung ulang, melainkan meneliti atau memvalidasi data tersebut. Berarti kan ini tidak tepat ya, kan menghitung hari karena ini bagian dari tugas dari PMIK. Setelah menghitung menemukan masalah ini, berarti bukan apa-apa. Eliminasi, kemudian melaporkan kepada pihak BPJS atas kejadian tersebut. Melaporkan langsung kepada BPJS belum diperlukan pada tahap ini. Nah, ini juga akan dilakukan, tapi belum. Kenapa? Sebelum dilaporkan ke pihak luar, harus ada verifikasi internal terlebih dahulu mengenai perbedaan loss. Melaporkan terlalu dini bisa menimbulkan masalah lebih lanjut jika data internal belum diverifikasi. Bunuh diri itu seperti MK-nya kan gitu. Kemudian poin C, memeriksa kembali hasil rekapitulasi tersebut pada SIM RS. Nah, di poin C ini memeriksa kembali di SIM RS adalah langkah yang tepat sebelum menyimpulkan. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat. Langkah awal yang harus dilakukan, kan udah ketemu nih, kita sebagai seorang tenaga ahli sudah baru melakukan perhitungan rekapan, kok ada. Kalau kita langsung confirm kan nggak bisa nih. Berarti kita langkah awal ya kita cek dulu di CMRS-nya. Itu bagaimana, seperti apa kan begitu. Karena bisa jadi untuk memastikan bahwa data yang diinput dalam sistem sudah benar dan akurat. Verifikasi data ini penting untuk menghindari kesalahan akibat kesalahan input atau pengelolaan data. Di mana-mana kalau ada apalagi 3 DWJP yang berbeda-beda, bisa jadi inputannya kan itu yang jawaban. Kalau kita jawab D, menyampaikan hasil tersebut kepada yang bersangkutan, ini yang tadi saya sampaikan kan ada 3 DWJP. Kalau kita langsung sampaikan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu dapat menimbulkan kesalahpahaman, ya enggak? Karena leveling DWJP kan level dengan seorang PMIK kan beda. Ya asumsikanlah kita lah dengan sama rangka sejawat dari faktor usia, kita sebenarnya mau mengkonfirmasi benar enggaknya, tapi kan kalau bahasa atau informasi yang kurang tepat menimbulkan masalah nih karena kita memiliki verifikasi data terlebih dahulu sebelum hasil disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Harus ada dulu validasi bahwa data yang digunakan benar dan bukan hasil dari kesalahan teknis atau input. Makanya pertama kan harus melakukan pengecekan di SIM-RS untuk inputan data. Untuk poin E, menyiapkan RM sesuai kasus tersebut. Apalagi ini mempersiapkan rekam medis RM-nya ya bisa menjadi bagian dari persiapan rapat komite medis, tapi ini bukan langkah awal. Gitu untuk poin 5. Mohon maaf teman-teman, sampai soal 5 ya.